Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah baik-baik saja, sekeluarga, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai pelajaran ketiga, aku anak soleh. Namun sebelumnya marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang ingin menjadi anak yang soleh? Baik, Bapak doakan semoga kalian semua di rumah menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, Pak, bagaimana menjadi anak yang soleh-solehah? Nah, caranya yang pertama, anak yang soleh-solehah itu kalian memiliki sikap jujur. Yang kedua, memiliki sifat amanah. Nah, ada yang tahu apa pengertian sikap jujur? Ya, sikap jujur yakni lurus hati, berkata benar, tidak bohong, berkata tidak curang, mengerjakan ujian dengan jujur, tidak menyontek, itu termasuk perbuatan yang jujur. Baik anak-anak, ada suatu kisah berikut, kisah pada zaman Nabi, anak gadis yang jujur. Namun sebelumnya anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini ya akan disampaikan sebagai berikut. Baik anak-anak, Pak Nur mulai membacakan kisah anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi
Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar, Pak, Bu. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur dan tidak jujur dan orang jujur akan dibenci semua orang. Jadi dari cerita kisah ini anak-anak, apa keuntungan sikap jujur tadi? Anak gadis tadi berkata jujur kepada pelanggan setianya. Jadi orang yang jujur itu selalu banyak teman dan dicari orang. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, mengantarkan anak gadis itu kepada kesuksesan hingga akhirnya dinikahkan oleh putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Terus yang keempat, mendapat pahala dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, hidup menjadi tenang. Anak-anak, jujur tidak hanya dalam perkataan, namun dalam hal tindakan. Jadi, ketika kalian ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, selalu senang, terbiasa bersikap jujur. Baik, seperti itu anak-anak, pelajaran hari ini semoga bermanfaat dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.